Sesungguhnya Allah telah mewajibkan dia masuk surga, diharamkan dia masuk neraka. Sedekah sebab ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صدق الله العظيم. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tentang keajaiban sedekah. Kita sering dengar as-shadaqatu tadfa'ul bala. Padahal ada tambahannya wa tazidul atau wa tatulul umur, bisa memanjangkan umur. Satu cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam punya santri, punya murid. Tiba-tiba ada lagi seorang tamu datang ke Nabi Ibrahim. Bukan manusia biasa, karena pada zaman Nabi Ibrahim, pada zaman Nabi Daud terdahulu sudah biasa kedatangan tamu malaikat. Seorang malaikat, bahkan tamunya malaikat Israel. Malaikat Israel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tiba-tiba malaikat Israel bertanya tentang tamu pemuda itu. Wahai Ibrahim, itu siapa pemuda itu? Oh, itu santri saya. Lalu apa sih? Dia mau menikah. Oh, menikah. Cuman kasihan, kata malaikat Israel, kasihan banget. Karena apa? Umurnya sudah ditentukan hanya umur 50 tahun. Nunggu tinggal beberapa hari. Setelah malaikat Israel pergi, ini bingung Nabi Ibrahim, apa diteruskan ke tamu ini, apa dikasih tahu apa tidak. Akhirnya terpaksa dikasih tahu. Wahai pemuda, coba ke sini. Kapan menikahnya? Oh, setengah bulan lagi acaranya. Jadi akhirnya kasih tahu tidak, sudah terpaksa kasih tahu aja. Begini pemuda, tadi itu ada tamu itu malaikat Israel ngasih tahu tentang apa, wahai Nabi Allah? Bahwa umur Anda hanya beberapa hari. Jadi bagaimana? Ya udah, bismillah aja. Bismillah, laksanakan pernikahannya. Akhirnya nunggu hari beberapa hari, dilanjutkan, langsungkan sampai akad nikah, sampai selesai. Setelah selang beberapa hari, beberapa bulan, sampai beberapa tahun, datang lagi malaikat Israel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Nabiullah Ibrahim, wahai Israel, apakah Anda ini berbohong atau bagaimana? Ternyata pemuda itu masih hidup sampai sekarang. Malaikat Israel menjawab,
dia sebelum melaksanakan akad nikah memberikan sedekah setengah hartanya kepada fakir miskin. Dia ditambah umurnya sampai umur 70, sampai 70 tahun ditambahnya. 50 tambah 70 sampai 120 tahun. Sebab sedekah, ya, memberikan hartanya setengah harta. Ya. Ada lagi cerita Nabi Daud, santrinya Nabi Daud. Santrinya Nabi Daud yang sering bersama Nabi Daud itu bisa di umurnya ditambah sampai 50 tahun. Apa alasannya? Sebab dia sering sedekah. Jadi as-shadaqatu tadba'ul bala wa tatulul umur, bisa memanjangkan umur. Tapi ada satu cerita, saya pernah kedatangan tamu, seorang wanita masih muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, monggo. Bawa motor ya, motornya baru. Pripun nggih matur suwun Kyai, atas dongeng panjenengan kula ku mangkat ning luar negeri ku sukses. Alhamdulillah saged tumbat motor ning ngarep mendagrag niku. Ya. Alhamdulillah nggih matur suwun, amplope kula ku, amplope. Ya tak simpen mawon kula. Enggak lama datang lagi, sorenya datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pripun? Anu cah. Kula ku bata motor kena musibah. Jare jaya sedekahku tadba'ul bala, nolak belai. Entah sedekah kula ku sing ning panjenengan malah oli belai. Pripun jare padahal masih amplop masih wonten amplop. Pripun coba? Apa dibalakaken amplope karena belai? Nah, di derek kula nggih, untung sampean ku sedekah ning kula. Untung sedekah. Lamun boten sedekah bisa jadi beloknya ke kiri, beloknya kanan. Akhirnya kan ketabrak. Bisa meninggal. Belok ke kiri akhirnya kan hanya sekedar lecet. Untung ya jawaban koten jaga kula. Sebab sedekah. Wonten lagi zaman sahabat Rasulullah ada seorang pembawa kayu bakar, tiba-tiba Assalamualaikum, bukan assalamualaikum, assalamualaikum, bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab Rasulullah, waalaikumsalam. Kalau assam itu artinya racun. Waalaikumsalam. Cepat dilepas, kata Rasulullah. Dilepas kayunya, dijatuhkan. Ternyata di dalam kayu itu ada ular mau menggigit. Karena dia sedekah, maka selamat, bisa panjang umur, bebas dari gigitan ular. Waalaikumsalam, bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Cilaka, artinya kan celaka bagimu. Kata Rasulullah, sungguh celaka bagi kamu. Cepat lepas kayunya. Ternyata ular mau menggigit. Itu as-shadaqatu tadfa'ul bala wa tatulul umur. Kemudian sedekah ada lagi bisa dilipat gandakan. Apalagi sedekah di bulan Ramadan. Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ana ju' at'amahullah yaumal qiyamah. Siapa saja seorang mukmin yang memberi makan kepada mukmin yang lain, maka Allah memberi makan nanti di surga hari kiamat dari buah-buahan surga.
Wa ayyuma mu'min saqa mu'minan saqahullahu yaumal qiyamah min rahiqim makhtum. Siapa saja yang memberi minum kepada mukmin yang lain, apalagi di bulan Ramadan, takjil, saqahullahu yaumal qiyamah min rahiqim makhtum. Allah memberi minum nanti di hari kiamat dari minyak kasturi yang baunya seperti minyak kasturi. Wa man kasa mu'minan kasahullahu min khudril jannah. Barang siapa memberi pakaian pada mukmin, ya, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra di surga nanti. Sedekah bisa juga menghapus kesalahan. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah bisa memadamkan kesalahan seperti memadamkannya api dari air dengan air. Ada lagi satu hadis riwayat lain, as-shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sirri itu bisa memadamkan murka Allah. Sedekah sirri tidak ada yang tahu. Tangan kanan ngasih sedekah, tangan kiri tidak tahu, orang lain tidak tahu. Itu bisa memadamkan murkanya Allah. Fitnatur rajul fi ahlihi wa waladihi wa jarihi tukfaru bihas salat wasiyam wassadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah rajul di dalam keluarganya, anak-anaknya dan tetangganya bisa dihapus dengan sedekah, dengan salat, dengan puasa, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian sedekah bisa masuk surga, diharamkan Allah api neraka. Ja'atni miskinan, di zaman Rasulullah ada sahabat kedatangan janda punya 2 anak. Ja'atni miskinan tahmilu ibnataini laha. Seorang janda yang punya 2 anak. Fa'at amaha, kemudian sahabat itu memberi kurma 3 buah kurma kepada janda itu. Salah satu marot. Fa'utiyat kullu wahidin minhuma tamratun. Kemudian diberikannya kurma itu kepada anaknya satu-satu, tinggal 1. Warafi'at ila fiha tamratun, 1 mau dimakan, litakuluha, buat sendiri. Tiba-tiba anaknya minta, "Ma atau ibu, minta lagi, kurang, masih lapar." Akhirnya kurma yang 1 ini mau dimakan ini dibagi 2 buat anaknya. Fa'ajabatni sya'nuha fatadzakartu lahu alladzi suna'tu li Rasulillah. Kemudian sahabat itu datang kepada Rasulullah, lapor, ya, "Wahai Rasulullah, ada seorang janda bawa 2 anak." Diceritakan begitu. Kata Rasulullah, "Innallaha qad aujabat laha bihal jannah wa ataqaha bihan nar." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan dia masuk surga, diharamkan dia masuk neraka. Sedekah sebab ikhlas, ya. Sebab ikhlas untuk anak. Makanya dalam tarawih yang tadi sore itu, wa ma ataitum min zakatin turidu wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Ya, sedekah yang turidu wajha Allah, mengharapkan ridho Allah, ya. Fa ulaika humul mud'ifun, dia akan mendapatkan pahala yang lipat ganda. Bukan mengharapkan di duniawi. Dengan sedekah katanya 10 kali lipat.
ditunggu-tunggu nih, saya sudah sodako sampai 100 juta, saya sudah habis semua harta saya buat sodako, mobil saya sudah sodakokan, mana itu sudah 10 tahun sampai segini aja, ya, tidak ada perbedaan. Jadi wama ataitu min zakatin turiduna wajhallah, turiduna wajhallah, mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan di duniawi. Tapi kalau di duniawi terbukti atau dibalas di duniawi, itu merupakan bonus. Seperti ya namanya siapa namanya, misalnya Dulkenyot, itu seorang miskin, seorang fakir, kere, bertanggaan dengan saudagar kaya. Saudagar kaya ini tiba-tiba jatuh sakit. Si miskin punya perasaan, saya nggak enak ya, kalau nggak nengok nggak enak. Kalau nengok saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa uang 20.000 amplop. Datang ke saudagar kaya namanya Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Dulkenyot sini. Ada apa? Pengen nengok. Katanya lagi sakit. Oh iya. Setelah selesai, amplop dibuka, amplopnya 20.000. Masya Allah, nangis. Ya. Saudagar kaya Abdul Aziz ini nangis. Orang yang kere sampai bisa sedekah, penghasilan per hari 20.000 disedekahkan semuanya. Sampai disimpan, uangnya sampai disimpan buat kenang-kenangan. Selang beberapa waktu, ya Syekh Abdul Aziz ini sehat kembali. Akhirnya syukuran, mengundang tetangga, termasuk Dulkenyot itu dipanggil. Akhirnya setelah selesai makan-makan mewah, diamplopi, ngasih amplop berapa? 2 juta. Begitu pulang dibuka, isinya 2 juta, sampai menangis. Nggak pernah punya uang 2 juta. Ya. Paling 20.000, 30.000, 2 juta, Masya Allah. Nangis karena gembira. Itu berarti bukti ya bonus di dunia. Kasih 20.000, dapat bonusnya, dapat balasannya 2 juta. Kemudian sedekah juga bisa mendapatkan naungan di akhirat. Innallaha dzillal mu'min yaumal qiyamah. Allah akan menaungi orang mukmin di hari mahsyar nanti ya, karena sedekah kita. Jadi para hadirin, manfaat sedekah itu bisa dipandang segi spiritual, segi psikolog, segi sosial dan ekonomi. Manfaat sedekah spiritual, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, menambah iman kita, ya, menguatkan iman kita. Kemudian membersihkan hati, membersihkan jiwa. Segi psikolog, sedekah manfaatnya bisa menenangkan rasa bahagia, meningkatkan rasa bahagia, kemudian bisa mengurangi stres dan cemas, dan bisa meningkatkan rasa syukur, bersyukur karena kita masih bisa bersedekah. Dari segi sosial, manfaat sedekah bisa membantu sesama, bisa membagikan solidaritas sosial, bisa membentuk keadilan sosial. Segi ekonomi, manfaat sedekah bisa mendorong distribusi, bisa berbagi kekayaan yang lebih adil, bisa meningkatkan daya beli,
dan bisa memperkuat perekonomian. Itu saja para hadirin yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.